Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih trigonometri itu? Ya, jadi trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Nah, dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Nah, karena di sini tadi kan judulnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kita akan berbicara tentang segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku tersebut, itu tidak lepas dari yang namanya rumus teorema Pythagoras. Ini sudah belajar di SMP atau MTS ya, rumus Pythagoras. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, untuk rumus Pythagoras, ketika mencari sisi AC, AC itu kan sisi yang miring tuh. Nah, untuk mencari sisi AC, maka jumlah kedua dipangkatkan dulu ya, jumlah kedua sisinya, kemudian dipangkatkan baru dijumlahkan. Itu ingatkan ya, kalau mencari sisi yang miring dijumlahkan. Pangkatnya kan AB, AB itu yang di bawah ya. Nah, sisi yang di bawah. Nah, maka kan rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, karena tadi mencari AC saja, untuk menghilangkan kuadrat, maka tinggal yang sebelah kanan kita akarkan. Nah, jadi AC sama dengan, untuk menghilangkan pangkat, AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tuh ya. Nah, tetapi ketika mencari sisi AB, nah AB, untuk mencari sisi yang di bawah, tidak penjumlahan lagi, tetapi pengurangan. Nah, pengurangan apa? Yaitu sisi AC yang miring itu dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan sisi yang tegak, yaitu BC kuadrat. Nah, sama tadi ketika kita ingin mencari AB saja, maka pangkatnya dihilangkan, tetapi yang di sebelah kanan dibuat akar. Maka AC kuadrat, akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Itu ya. Tapi ketika mencari BC sama AB sama aja, yaitu dengan operasi kurang ya. Ketika mencari BC, sisi yang tegak, maka BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, selalu AC ya, sisi miring, selalu yang di depan. AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Menghilangkan pangkat, maka akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Itu. Jadi di sini perbedaannya hanya mencari sisi miring. Kalau sisi miring maka dijumlahkan sisi yang lainnya, dipangkatkan kemudian dijumlahkan. Tapi kalau mencari sisi yang lainnya itu operasinya kurang ya, itu harus diingat. Nah, kemudian di sini kan tadi judul kita adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di situ segitiga siku-siku ada sebuah segitiga ABC, siku-sikunya di B ya. Tuh dia menyikunya di B. Kemudian dengan sudut A itu theta. Itu lambangnya theta ya, cara menyebutkannya. Sudut A sama dengan theta. Nah, di sini kita harus kenal dulu. Kalau AC disebut sisi miring. Ya, kalau BC disebut sisi depan. Kenapa dikatakan depan? Kita pandang dari sudut. Kalau kita misalnya kita posisinya duduk di sudut ya, diam di sudut, kita lihat di depannya adalah sisi BC, maka sisi BC disebut sisi depan. Sedangkan sisi AB disebut sebagai sisi samping. Nah, maka muncullah sebuah perbandingan seperti itu. Nah, di situ keterangan ya, sin itu sinus, cos itu kosinus, tan bisa disebut sebagai tangen, kemudian ada cosec disebut cosecant, lalu ada sec disebut secant, dan cot disebut kotangan. Nah, jadi di situ tinggal kita perhatikan tuh rumusnya. Sin theta, untuk mencari sin theta sama dengan depan per miring atau depan dibagi dengan miring. Nah, kemudian untuk cos samping ya, samping dibagi dengan miring. Lalu untuk tan depan per samping gitu. Itu aja sih yang perlu diingatkan, depan miring untuk sin, samping miring untuk cos, depan samping untuk tangan.
Kemudian untuk cosecant atau sec, cosecant theta kan sama dengan rumusnya miring per depan. Coba kita lihat untuk sin depan per miring. Kalau cosecant miring per depan, artinya dia berkebalikan. Makanya untuk cosecant itu bisa juga Ibu garis panahi ya, artinya dia sama juga dengan cosecant sama dengan 1 per sin theta, karena dia berkebalikan dengan rumus sin. Nah, kemudian secant theta itu sama dengan miring per samping, miring dibagi samping. Nah, miring dibagi samping. Coba lihat cos, rumus cos kan samping dibagi miring, berkebalikan juga kan? Nah, makanya untuk rumus secant bisa juga rumusnya 1 per cos. Tuh. Kemudian kotangan. Itu rumusnya samping per depan atau samping dibagi depan. Dia juga berkebalikan dengan rumus tan, yaitu depan per samping kan tan. Sedangkan kotangan samping per depan. Nah, kebalikannya. Makanya kotangan bisa disebut sebagai 1 per tan. 1 per tan theta, atau tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Jadi yang perlu diingat yang di itu aja sih, yang depan miring untuk sin, samping miring untuk cos, depan samping untuk tan, kemudian cosecantnya miring per depan, secantnya miring per samping, kemudian kotangannya samping per depan. Oke, biar lebih paham Ibu berikan contoh di sini. Nah, di sini ada contoh ya. Ada segitiga siku-siku, pasti segitiga siku-siku ya. Kemudian dia menyikunya di A. Lihat sudutnya ada di sudut C. Oke, sudutnya ada di C, yaitu sudut alfa. Nah, tentukan katanya sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosecant alfa, secant alfa, dan kotangan alfa. Cara menjawabnya, yang pertama kita lihat dulu. Sisinya apakah semua sisi diketahui? Untuk sisi AB diketahui 4. Sisi AC juga diketahui 3. Sisi yang mana yang belum diketahui? Yaitu sisi BC. Sisi BC adalah sisi miring. Sisi miring belum diketahui. Maka untuk mencari sisi BC, kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi diingat lagi ya, rumus teorema Pythagoras. Tadi kan BC sisi miring, berarti itu ditambah loh operasinya ya. Maka mencari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Lalu kita ganti. BC kuadrat sama dengan AC-nya dari soal adalah 3, maka 3 kuadrat ditambah AB-nya dari soal adalah 4 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 3 pangkat 2. Itu sama dengan 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Yaitu 9. Kemudian 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 sama dengan 16. Tinggal ditambahkan. Maka BC kuadrat sama dengan 25. Tadi apa kata Ibu? Untuk menghilangkan pangkat, maka BC sama dengan akar 25. Maka akar 25 adalah 5. Itu. Sudah dapat nih sisi BC. Nah, sisi BC adalah 5. Maka lanjut baru ke sini. Bentar ya. Nah, dari gambar diketahui sisi depannya kan? Sisi depan adalah 4 ya. Sisi samping, nah sisi samping kan apa? 3. Kemudian sisi miring adalah 5. Tinggal kita ganti aja. Maka sin alfa sama dengan depan per miring, tinggal ganti 4 per 5. Cos jadinya 3 per 5. Tan jadinya 4 per 3. Di mana dapat 4? Oh, kan depan. Depan tadi kan dilihat dari sudut. Depannya 4. Sampingnya 5. Nah, gitu ya. Cosecant juga secant, itu tinggal kita ganti aja karena kan semua sisi dari segitiga itu sudah diketahui. Oke, sampai di situ ya. Oke. Nah, di sini ada soal ya. Tentukan sama sin, cos, tangen, cosecant, secant, kotangan. Nah, tentukan itu. Tapi pertama tadi apa? Kita lihat apakah semua sisinya sudah ada diketahui angkanya. AC 13, BC 5. Berarti yang belum diketahui adalah AB. Nah, cari gimana caranya menentukan AB. Pakai rumus Pythagoras kan? Pythagoras itu gimana? Yang tambahan atau yang kurangan? Nah, jadi dari penjelasan Ibu itu dipahami dulu ya. Kemudian kalian kerjakan soalnya.
Kalau memang belum paham, itu bisa tanyakan ibu secara langsung, bisa chat ibu ya. Kemudian soalnya itu kalian bisa screenshot ya. Untuk soal bisa kalian screenshot, jawabannya kalian kirim ke ibu. Oke, sampai di sini dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.